Ya, ahlan Usti Dewi ya. Ahlan Usti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-saut masmu'. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Udah ada di layar ya? Ustazah Fitri, Ustazah Dila, Ustazah Dewi. Udah di layar? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya, kaifa halukum? Umi Trias, apa kabar? Ti Dewi, kabar sehat semua? Insya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya Wahwati karena sudah jam 4 lebih ya, kita mulai aja izin memulai kajian kita di waktu sahur ini. Qadarullah baru beberapa orang nggak apa-apa ya. Bismillah. Yang mana sudah disampaikan bahwa yang akan kita bahas pada pagi ini adalah tadabbur surah Al-Fatihah ya. Surah Al-Fatihah ini yang kita ketahui bahwa kalau kita sholat ya, sholat fardu yang 17 kali dalam sehari kalau tidak baca Fatihah apa hukumnya? Tidak sah sholatnya ya, tidak sah sholatnya. Maka setiap sholat kita pasti baca surah Al-Fatihah. Kemudian agar lebih apa lebih khusyuk ya khususnya ketika kita baca Al-Fatihah. Oh, kemarin kita sudah membahas surat pendek ada surah An-Nas dan Al-Falaq. Tapi lupa nih Al-Fatihahnya belum kita tadaburi ya, belum kita tafsirkan terlebih dahulu. Walaupun kita udah pernah bahas ya ataupun pernah dengar dari ustadzah-ustadzah yang lain, tapi tidak ada salahnya untuk pertemuan kali ini kita mentadaburi ya, meresapi kandungan makna surah Al-Fatihah. Apa pentingnya surah tersebut sampai kalau kita tidak membaca surah tersebut sampai nggak sah sholatnya ya. Kalau satu rakaat tanpa baca Fatihah, ya, mana nggak sah. Kenapa? Emang ada apa? Gitu ya, ada rahasia, Masya Allah pada surah Al-Fatihah ini. Maka izin sebelum kita masuk pada tafsirnya, kita coba baca terlebih dahulu ya. Apa namanya ayat per ayatnya, ya. Boleh dibuka mikrofonnya, Ahwat. Boleh buka. Kalau memungkinkan buka kameranya juga ya, biar nggak kayak ngomong sendiri. Yang tidak kemungkin apa namanya tidak memungkinkan nggak apa-apa ya. Tapi sama-sama di sini belajar ya. Saya bukan mengajari, tetapi sama-sama kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang mengamalkan Al-Quran gitu ya. Salah satunya dengan apa? Salah satunya yaitu dengan apa? Bangun malam ya. Karena dalam Al-Quran sudah jelas ayatnya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kata Allah, wahai yang berselimut. Ya, kita kalau tidur pakai selimut enggak? Ada yang enggak, tapi maksudnya yang tidur. Ya kata Allah apa? Qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu illa qalila walaupun hanya sedikit aja. Ya, jadi usahakan khususnya pada hari ini, pada pagi ini yang masuk Zoom usahakan 2 rakaat dulu aja sholat ya. Atau afdal witir aja kalau nggak sempat. Ya insya Allah sudah pada bangun dari jam 1 mungkin ya. Tanda Fitri. Insya Allah ya. Kalau udah bangun dari jam 1 usahakan lebih banyak lagi apanya rokaatnya. Ya, insya Allah. Banyak rokaat atau banyak bacaan. Ya, kalau kata para ulama lebih baik banyak bacaannya atau apa namanya memperpanjang rokaat daripada banyak rokaat. Gitu. Baik, kita mulai di sini ada surah Al-Fatihah. Insya Allah udah mungkin ya, udah di luar kepala. Jadi tahu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, agak telat ya Amin. videonya, Afwan, kayaknya bermasalah sinyalnya. Jadi izin stop videonya. Baik, akhwati, barakallahu fikunna. Kita lanjut ya, seperti yang sudah disampaikan bahwa setiap pertemuan ada hukum tajwid satu aja gitu ya per pertemuan. Apa yang akan kita bahas saat ini adalah hukum mad dalam ilmu tajwid. Ya tentunya udah nggak asing lagi apa itu mad. Ini hanya murojaah ulang aja. Apa itu mad? Dia secara bahasa adalah memanjangkan bacaan huruf hijaiyah yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran Bismillah, ada panjang itu namanya mad. Ah, ketika bertemu dengan huruf mad, apa aja huruf mad? Ya udah nggak asing. Apa aja? Hamzah Ada alif, alif ada ya, alif, waw dan ya. Kalau dan ya. hamzah, kalau hamzah apa? Kalau hamzah ada harokatnya. Kalau alif nggak ada. Alif kalau sebelumnya berharokat fathah, misalkan maliki ya. Kemudian ada waw ya, waw sukun sebelumnya dhammah, kemudian ada ya ada dan ya sebelumnya harokat kasrah. Ada tiga alif, waw dan ya. Ini namanya huruf mad. Mad itu panjang ya. Kemudian mad terbagi dua, ada namanya mad tabi'i, ada mad far'i. Tapi pada pagi ini kita cuma bahas satu aja, mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Adalah mad asli secara tabiat ya, yang asal itu mad tabi'i. Nah, ada mad far'i, mad cabang. Nanti kita pelajari di kesempatan yang lain insya Allah. Oke, di sini secara singkat mad asli atau tabi'i ada syaratnya. Contoh misalkan kalau alif sebelum huruf alif harus apa berbaris fathah. Contohnya misalkan ada ma di sini ya bacanya ma ya dibaca dengan dua harokat aja kalau mad tabi'i. Kemudian kalau wawu, maka sebelum huruf wawu, hurufnya sebelumnya berbaris dhammah. Jadi wawu sukun sebelumnya dhammah itu pun adalah mad tabi'i. Contohnya pada lafaz sana'u ya, ada apa dua wawu sukun sebelumnya dhammah. Kemudian yang ketiga iya sukun sebelumnya kasrah syaratnya ya, yaitu pada lafaz fiha. Gitu insyaallah mafhum. Coba di sini ada beberapa orang ya. Coba di ayat pertama satu aja.
Uhti Dewi, mana mad tabi'i? Satu lafad. Ada lafad apa? Ada? Oke, apa Ustazah Nurdillah? Pada lafad Oh, yang Bismillahirrahmanirrahim. bismillah ya. Lafadnya apa? Yang ada mad tabi'inya? Dan bismillah. Bismillah lamnya. Kemudian Ustazah Nurdillah, Enggak ya. alhamdulillahirabbil alamin di lafad apa? Di huruf apa? Oke. Dia lihat Ayat 3, Bunda Trias. Ar-Rahmanir-Rahim. Matobi. Mad tabi'inya di Itu lafad di yang mana? Malik yo. Malik Maliki. yaumid. Oke, ayat 4 ya. Ustazah Fitri satu lagi. Di ayat 5 atau 6 ada? Ustazah. Iya, Kak. Iya. Iya, Kak. Masya Allah, mafhum ya. Udah rajah aja. Karena hukum mempelajari ilmu tajwid ini adalah kalau secara teori itu fardu kifayah, tapi kalau praktek fardu ain, nggak bisa diwakilin sama yang lain. Oke, Ahwat, lanjut lagi ya. Sekarang kenapa surah Al-Fatihah ini menjadi surat yang diutamakan dan diletakkan di awal, Masya Allah ya. Ini ada satu hadis dari diriwayatkan Abu Sa'id Rafi' bin Maulana radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ala u'allimuka a'dhama suratin fil Qur'an, ya. Kata beliau, kita baca artinya, maukah aku ajarkan engkau surat yang paling mulia dalam Al-Qur'an? Sebelum engkau keluar masjid, ya, qabla an takhruja minal masjid, mau nggak ada surat apa aku ajarkan satu surat aja gitu ya yang sangat mulia. Kemudian fa akhadha biyadi falamma aradna an nakhruja qultu ya Rasulullah qulta la u'allimuka a'dhama surati minal Qur'an. Lalu beliau memegang tanganku, maka ketika kami hendak keluar, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan, aku akan mengajarkanmu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian beliau menjawab, yaitu surat Al-Fatihah. Ya, ini dalil menunjukkan bahwa Al-Fatihah ini adalah surah yang paling agung. Walaupun yang lain pun sama ya, ada kedudukannya tersendiri, tapi juga di sini menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah itu adalah surah yang agung. Ya, bukan berarti surat yang lain enggak, bukan ya, tapi ada posisinya masing-masing. Adapun Fatihah ini sampai dia adalah rukun dalam sholat kita. Kemudian kita bahas ada nama-nama ya. Nama-nama lain dari surah Al-Fatihah ya. Sebenarnya ada 15, tapi di sini hanya sebagian aja. Ada Al-Fatihah, ini udah yang paling masyhur ya. Ada Fatihatul Kitab, artinya pembukaan juga sama Ummul Kitab, induknya kitab. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah ada di awal ya. Kemudian Ummul Kitab, kenapa dinamakan induk kitab? Karena mana makna kandungan Al-Quran seluruhnya itu ada pada surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian juga As-Sab'ul Mathani. Nama lainnya adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa? Karena setiap kita sholat, kita pasti baca surah Al-Fatihah. Alhamdu juga dinamakan, Al-Fatihah dinamakan Alhamdu. Kenapa? Karena diawali dengan lafaz Alhamdu. Kemudian juga dinamakan dengan As-Sholah. Kenapa? Karena setiap sholat kita baca surat tersebut. Kemudian Asyifa, penyembuh. Ya mungkin Ahwat juga udah sering ya, ada misalkan ada orang pengen berobat, dibacain Al-Fatihah. Ini pun dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya dengan mentadaburinya, kemudian yang benar-benar meresapi makna dari kandungan surah Al-Fatihah ini. Bukan hanya sebatas dibacakan aja, bukan ya. Kemudian Ar-Ruqyah, ya, kalau meruqyah seorang juga baca Al-Fatihah. Kemudian juga yang terakhir ada Al-Kanz, artinya pembendaharaan, gitu ya. Kemudian kenapa dinamakan dengan Ummul Quran? Nah, ini sebenarnya agar apa nih? Ya, agar kita ketika membaca surah Al-Fatihah, kita benar-benar merasapi makna kandungannya. Yang jarang orang tahu, bahkan kita pun kalau lagi sholat kadang lupa maknanya apa. Kita lagi ngapain ya? Lagi sholat Allahu Akbar, misalkan ya. Lagi sholat tuh nggak khusyuk. Kira-kira kenapa nggak khusyuk kalau apa sholat nggak khusyuk biasanya? Ingat yang lain ya. Ingat, nanti makan apa ya, misalkan ya, atau ingat HP udah dicas belum ya. Baru sadar-sadar lagi sholat pas udah tahiyat akhir. Assalamualaikum. Oh, tadi itu saya lagi sholat ya, naudzubillah. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena dalam sholat ini kita benar-benar sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya fokus ya ketika lagi baca
Al-Fatihah minimal atau ya walaupun lagi doa iftitah Allahu Akbar kabiro yang pakai doa itu atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoya mau pakai doa apapun ya udah nggak apa-apa kalau kurang khusyuk tapi ketika baca Fatihah usahakan sekhusyuk-khusyuknya ya. Kenapa? Karena di sini ada dalil menyatakan bahwa Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummil kitab fahiya khidajun salasan ghairu tamam. Maka barang siapa ya kita langsung ke artinya. Waktunya terbatas, akhwat. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat lalu tidak membaca Ummul Quran atau Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Bukan kurang lagi, tapi tidak sah, kata para ulama. Beliau mengulanginya 3 kali, sampai tidak sah, tidak sah, tidak sah. Nah, maka perhatikan sekali ya tentang Fatihah ini. Maka kalau sekarang sampai adanya sanad membaca Al-Fatihah, ya, kemudian berulang-ulang baca Fatihah aja gitu, nggak apa-apa. Kalau misalkan kita belajar apa dulu, Fatihah dulu ya, harus jangan dulu yang lain kalau surat Al-Fatihah belum betul. Kemudian maka dikatakan pada Abu Hurairah bahwa kami sholat di belakang imam. Abu Hurairah berkata, bacalah Al-Fatihah untuk diri kalian sendiri, karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam hadis kursi, aku membagi sholat, itu maksudnya surah Al-Fatihah. Ya, di sini menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu nama lainnya adalah sholat ya. Bahwa aku membagi surah Al-Fatihah menjadi 2 bagian. Oke, apa aja? Yaitu antara diriku dan hambaku 2 bagian, dan 3 bagi hambaku apa yang ia minta. Maksudnya apa? 3-nya merupakan pujian kepada Allah, dan 3-nya adalah bentuk permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa itu? Masya Allah ya. Ini kata Allah. Kata Allah, jika hamba mengucapkan, kita lagi sholat, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji hanya bagi Allah. Kemudian apa yang Allah jawab? Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah memujiku. Kalau dalam lafaz bahasa Arabnya apa? Kalau Allah Ta'ala, hamidani abdi. Ya, ketika kita meresapi, ya Allah, segala puji hanya bagimu, Tuhan semesta alam. Kemudian Allah menjawab, hamidani abdi. Hambaku telah memujiku. Kemudian, kalau kita baca ayat selanjutnya, Ar-Rahmanir-Rahim. Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kemudian kata Allah apa? Qala ta'ala asna alayya abdi. Kalau tadi memuji, asna juga sama ya. Artinya, itu hambaku telah menyanjungku. Kalau kita resapi, Allah menjawab setiap apa yang kita baca ketika salat. Kemudian ketika hamba tersebut mengucapkan Maliki yaumiddin, ya artinya udah gak asing lagi, yang menguasai hari pembalasan. Kita memuji Allah, Engkau adalah Raja ya Allah. Engkau yang menguasai hari kiamat kelak. Kemudian Allah berfirman lagi, dalam lafadznya apa? Majadani abdi. Majadani abdi. Kata Allah, hambaku telah mengagungkanku. Itu ada berapa, akhwat? Berapa ayat yang pertama dibaca sama kita ketika sholat? 3 lafadz ya. Alhamdulillah. Kemudian, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini bagian pertama. Kita sebagai hamba memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 ya, kata Allah kan surah As-Salah ini terbagi menjadi 2, yang 3 untuk Allah, yang 3-nya lagi berarti sisanya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masyaallah ya. Kemudian hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kemudian kata Allah apa? Antara. Nah, dalam bahasa Arabnya hadza qala hadza baini wa baina abdi. Ini antaraku dan antar hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Ya, ketika kita baca ayat itu Allah bilang, aku akan mengabulkan apa yang kamu minta. Iya, karena abudu ya Allah, aku beribadah kepadamu, aku hanya meminta pertolongan kepadamu. Allah jawab, wali abdi ma sa'al. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai akhir ayat kata Allah apa? Tadi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri nikmat, bukan orang-orang yang Engkau murkai, juga bukan orang yang sesat. Kata Allah, qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al.
Nah, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Coba kita resapi ya, Masya Allah ternyata ketika kita sholat, kita apa? Kita apa, Ahwat? Kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 untuk Allah, kita memuji Allah, dan 3 lagi Allah akan mengabulkan setiap pintanya kita. Jadi kalau kita lagi berdoa, Fatihah itu udah cukup banget ya kalau kita meresapi satu persatunya. Ini hadis yang menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Kemudian juga hadis ini juga menunjukkan bahwa sholat tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian juga dalam hadis ini menunjukkan bahwa apa? As-shalah itu adalah salah satu nama dari Al-Fatihah. Dan dalam hadis ini pun menunjukkan bahwa ketika kita dalam keadaan sholat, Allah memperhatikan kita. Allah menjawab setiap apa yang kita lafalkan. Ya, seperti itu, Ahwat. Kalau kita misalkan meresapinya, pasti kalau lagi sholat nggak bakal mikir kemana-mana. Betul nggak? Nggak bakal mikirin makanan, ya. Nggak bakal mikirin HP, ya, atau yang sebagainya. Pasti kita fokus dalam sholat kita, gitu. Karena Allah menjawab. Baik. Hadisnya kita masuk pada ayat pertama, Ahwat. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini insya Allah maknanya sudah nggak asing ya, sudah paham sekali kita maknanya. Dan dalam Bismillahirrahmanirrahim ada beberapa pendapat para ulama, ya. Ada yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian dari Al-Fatihah. Itu menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, dan Imam Maliki. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i, ya, kalau kita menganut mazhab Syafi'i, maka baca Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi kalau misalkan jadi kita belajar ya dalam fikih, kok ada yang sholat jadi imam tapi nggak baca Bismillah. Nah, mungkin apa? Tetap sah nggak apa-apa gitu ya. Mungkin beliau berbeda madhabnya. Tapi kalau kita madhab Syafi'i, ya, kita diajarkan madhab Syafi'i, maka kalau kita meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim maka tidak sah gitu, karena harus 7 ayat itu. Nah, untuk terlepas dari perbedaan pendapat atau khilaf para ulama, maka sebagian imam suka baca bismillahnya pelan-pelan, tapi tetap baca bismillah karena sunnah ya. Jadi pelan-pelan Bismillahirrahmanirrahim baru Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu ya. Kemudian dalam makna Bismillahirrahmanirrahim ini sangatlah dalam ya maknanya, bahwa Ar-Rahman ini artinya adalah Allah yang memberikan nikmat untuk nikmat banyak ya untuk di dunia dan di akhirat ya. Apa maksudnya? Bahwa ketika di alam dunia ada orang yang kafir, ada orang yang muslim, semuanya mendapatkan apa? Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka kafir tapi tetap Allah kasih nikmat. Maka di sini makna Ar-Rahman. Jadi lil mubalaghah. Jadi yang dapat semua hambanya, semua orang dapat, bahkan hewan pun dapat gitu ya. Karena sifat rahmannya Allah. Tapi Ar-Rahim kata para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Ar-Rahim ini khusus untuk orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman aja. Kapan? Itu di hari akhirat atau di hari terakhir ya. Di akhirat hanya khusus yang mendapatkan nikmat dari Allah hanya orang-orang yang beriman aja. Maka dibedakan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu semuanya mendapatkan ketika di dunia juga di dunia ya. Tapi kalau Ar-Rahim khusus untuk orang-orang mukmin. Gitu. Makanya kemudian dalam Ar-Rahman ini khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sifat Rahman ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan ada orang namanya Abdurrahman misalkan ya, kata para ulama jangan bilang Rahman, tapi apa? Abdu aja, Abdun ya. Kenapa? Karena Rahman ini khusus sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Ar-Rahim, Ar-Rahim boleh aja ya, ada namanya Abdurrahim kita panggil Rahim boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pun disifati oleh Allah dalam surah An-Naml kalau nggak salah ya. Innahu la raufur rahim. Rasulullah itu penyantun juga maha berkasih sayang. Jadi Rahim pun ini bisa untuk apa? Makhluknya pun termasuk Rasulullah disifati dengan nama Rahim gitu ya. Kemudian kembali pada makna Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis disebutkan kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam. Ya, ini anjuran untuk selalu membaca bismillah. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu kurang sempurna. Bahkan dalam hadis lain, fahuwa aqta barakatuhu. Maka terputus keberkahannya. Jadi kalau kita mau ngapain aja baca apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan, Bismillah juga. Mau ke kamar mandi, sebaiknya Bismillah juga. Tapi Allahumma ini, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah juga sama ya. Kemudian biar apa? Kalau kita makan, biar setannya nggak ikut makan. Kadang katanya kalau saya nggak baca Bismillah, saya makannya porsinya jadi banyak ya. Tapi kalau baca Bismillah apa? Sepiring setengahnya aja udah cukup. Kenapa? Karena suka dengar bahasanya apa? Ditemenin setan gitu ya, naudzubillah ya. Maka kalau makan, mau pakai baju, bahkan yang sering kita bawa kemana-mana apa? Akhwat, HP ya. Dalam bahasa Arab HP itu jawal. Kenapa? Karena jauh lah, dia suka dibawa kemana-mana handphone tuh. Maka ketika buka HP pun baca apa akhwat? Bismillah. Kadang lupa ya, ada telepon. Halo, misalkan, atau ada status, atau apa akhwat? Mau buka status orang ya, jawab WA misalkan, maka disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim agar apa? Agar lebih berkah, agar kita terhindar dari setiap apa yang di apa godaan setan gitu ya. Karena setan itu katanya ya, kalau hamba membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia akan menjadi kecil sekecil-kecilnya gitu ya. Kemudian ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kan ayat kedua ini ketika kita baca ini Allah langsung jawab hamadani abdi. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, kata Abu Ja'far, segala syukur hanyalah dipersembahkan kepada Allah semesta. Al-alamin ini adalah Tuhan semesta alam manusia ya, seluruh alam itu pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada alhamdu, ada almadhu. Ya pernah dengar ya, kalau alhamdu itu dasar kata dari hamida ya. Tapi ada almadhu, ada juga syukur, beda ya. Kalau alhamdu ini pujian tapi dibarengi dengan mengagungkan, juga dibarengi dengan rasa cinta. Kalau kita dipuji orang, alhamdulillahirabbil alamin, kita ingat siapa? Ingat Allah ya. Kita dikasih nikmat, alhamdulillah. Ada al-madhu. Kalau madhu itu apa? Memuji tapi belum tentu dengan rasa cinta. Misalkan ada orang nih dikasih kenikmatan, kita bilang, atau ada orang cantik, ih kamu cantik ya. Nah, tapi dalam hatinya tidak ada perasaan cinta atau tidak ada perasaan mengagungkan, maka ini bukan alhamdu. Dan alhamdu ini adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan akhwati, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya, bukan hanya ketika dapat nikmat aja sebenarnya. Tapi dalam keadaan sulit pun kita bilang alhamdulillah. Kata Rasulullah apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Kita dapat kesulitan, kita dapat ujian sama Allah yang kita kurang sukai, maka ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Tapi kalau kita kadang bilang alhamdulillahnya kalau dapat nikmat aja gitu ya. Nah, kita diingatkan untuk ketika sholat kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis dijelaskan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qulta alhamdulillahirabbil alamin faqad syakartallah fazadak. Ya. Bahwa kata Rasulullah, apabila kamu ucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, berarti engkau telah bersyukur kepada Allah dan Dia niscaya akan menambahkan nikmatnya kepadamu. Jadi ketika kita bersyukur tuh pasti gitu ya, fazadaka, pasti Allah tambahkan. Dan dalil penguatnya dalam Al-Qur'an, la in syakartum, apa ayatnya Hawat? La dan nakum ya, kalaulah kalian bersyukur maka pasti akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Jadi mau syukur apa minta dulu? Minta dulu apa syukur, Ahwat? Syukur dulu. Kenapa? Takutnya ketika kita minta sesuatu ada nikmat yang belum kita syukuri. Naudzubillah ya, kita kufur. Misalkan ada orang udah punya sepeda, ya Allah pengen motor misalkan, tapi dia belum bersyukur punya sepeda. Akhirnya gimana? Udah dikasih motor sama Allah, ya Allah pengen apa? Dikasih motor, pengen mobil misalkan, dikasih mobil naik lagi tanpa dia syukuri. Naudzubillah ya. Maka kalau wala in kafartum inna adzabi lasyadid ya, dalam Al-Qur'an, kalau kalian kufur maka sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Maka di sini kita diajarkan ketika sebelum meminta sesuatu apa dulu? Memuji Allah dulu, bersyukur dulu. Ya, ya Allah terima kasih pagi ini Engkau bangunkan aku dalam keadaan sehat. Ya Allah alhamdulillah pagi ini aku punya makanan untuk aku makan pagi ini. Ya Allah alhamdulillah pagi ini punya apa?
punya kuota ya. Kan kalau nggak ada kuota bisa masuk Zoom nggak, Ustazah Fitri? Nggak bisa ya. Alhamdulillah semua tuh nikmat dari Allah. Alhamdulillah masih pendengaran masih sehat, penglihatan masih sehat. Maka bersyukur dulu, pasti Allah tambahkan. Gitu ya. Kemudian ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Tadi penjelasannya sama ya seperti di ayat pertama di kata Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Qur'an, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Ya, dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah berputus asa. Kenapa? Karena Allah pasti mengampuni selagi kita mau meminta ampun. Kemudian Ar-Rahim, Allah itu maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Wa anna adzabi wal adzabul alim. Kemudian diperingatkan lagi bahwa siksaanku itu adalah siksaan yang sangat pedih. Oke, ayat keempat, Ahwat. Maliki yaumiddin artinya apa? Yang menguasai hari pembalasan. Jadi ayat ini masih apa? Masih memuji Allah, betul nggak? Betul, Ahwat? Iya. Iya, belum minta apa-apa, masih muji. 3 ya, bismillah, alhamdulillah, Maliki yaumiddin, ya Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, masih memuji Allah. Apa yang di ayat 4 ini? Bahwa Allah yang menguasai hari pembalasan. Malik, ya. Jadi sebagian riwayat membaca Malik, ya itu sebagian riwayat, tapi kalau dalam riwayat Imam Hafiz kita bacanya Maliki yaumiddin. Bahwa Allah yang menguasai, yang merajai hari kiamat. Ya, kita yakin, kita beriman akan hari kiamat, betul ya? Kalau nggak beriman mah nggak bakal bangun subuh ya. Kalau nggak beriman nggak bakal sholat ya. Makanya di sini bahwa kita yakin bahwa akan ada yang namanya hari pembalasan, hari kiamat. Dan siapa yang merajai? Itu Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Kemudian dalam hadis disebutkan kata Allah, aina mulukul ard. Ya, ketika di hari kiamat, ketika hari dikumpulkannya manusia dari zaman dahulu sampai zaman saat ini misalkan ya. Allah berfirman, mana raja-raja bumi? Masya Allah. Dicari mana yang sekarang misalkan di dunia ini ada raja. Bukan raja, kalau di kita mungkin presiden ya. Atau yang para pemimpin-pemimpin. Mana pemimpin-pemimpin di bumi itu? Nah, ketika hari kiamat nggak ada yang berani nongol ya bahasanya. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang Maha Raja ketika di hari kiamat. Seluas kekuasaan seorang manusia di muka bumi ini, ketika di hari kiamat dia nggak bakal berani muncul ya, karena takut. Takut sama siapa? Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil penguatnya dalam surah An-Naba, ini udah nggak asing ya. Allah berfirman ya 38, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari ketika roh kita akan dikumpulkan semuanya, dari mulai zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW, semua roh dan malaikat sofa akan bersof-sof. Apa bersof itu? Berbaris semuanya. Semuanya akan dihisab oleh Allah. La yatakallamuna illa man adinalah. Semuanya nggak akan ada yang berani berkata-kata illa man adinalahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala shawaba. Kemudian orang tersebut mengucapkan apa? Mengucapkan perkataan yang benar. Jadi ketika hari kiamat nggak ada yang bisa bohong gitu ya. Semuanya akan berkata jujur. Bahkan bukan hanya lisan kita yang akan berkata. Dalam surah Yasin disebutkan tangan kita akan bicara. Ya, apalagi yang bicara? Anggota tubuh kita bersaksi di hadapan Allah. Tangannya dipakai apa? Matanya dipakai apa? Gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa di hari pembalasan kelak yang menjadi raja itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat lain mereka sampai berbisik-bisik. Ada orang-orang kafir bingung, ya ini lagi ngapain misalkan. Ternyata hari pembalasan itu nyata. Kemudian dalam ayat tersebut illa hamsa. Ya, orang-orang kafir mereka berbisik-bisik. Apa yang akan terjadi gitu ya, bisik-bisik, nggak berani ngomong yang kenceng, tapi illa hamsa, hanya ucapannya bisik-bisik karena mereka nggak berani gitu ya di saat hari pembalasan. Kemudian ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, barulah di ayat ini kita mau apain? Minta sama Allah. Belum ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in udah masih muji apa minta? Muji. Ya?
Iya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, di sini na'budu. Jadi kalau dalam bahasa Arab, subjek, predikat, objek gitu kan. Asalnya na'buduka, aku beribadah kepadamu. Tapi kalau sudah khusus kepada Allah saja, kalau suatu kata yang khusus, maka objeknya dipertamakan, diawalkan. Iya, Kak. Asalnya na'buduka, tapi kalau hanya khusus kepada Allah, jadi iyaka hanya kepadamu na'budu kami beribadah wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka kata para ahli tafsir mengatakan kalau seseorang yang mengaplikasikan, mengamalkan kata ibadah dan isti'anah ya. Oke, udah adzan di sebagian tempat. Belum. Oke, izin mau selesaikan atau pekan depan aja? Dikit 2 ayat lagi. رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة إن الصلاة الفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. Udah adzan di sana ya, Awat sama. Barangkali ada yang Ya, lagi di Ustazah. luar negeri beda jamnya. Oke, sama ya, bismillah. Dikit lagi ya, 2 ayat lagi. Nah, oke. Baik, Ustazah. Karena bukan hanya untuk khususnya buat saya juga ya mentadabburi ayat surah Al-Fatihah ketika sholat biar khusyuk gitu ya, biar nggak mikir kemana-mana ya.
Baik. Masih fokus ya, dikit lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya hanya kepadamu kami menyembah wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi tadi biasanya dalam bahasa Arab kan subjek, predikat, objek gitu ya. Na'budu ka. Asalnya ka itu artinya engkau. Tapi kalau objeknya di awal jadi iyyaka dalam bahasa Arab ini merupakan khususan ya. Khusus hanya kepada siapa? Kepada Allah saja. Na'budu kami beribadah dan hanya kepadamu, bukan hanya beribadah aja. Kita sholat, kita ngaji, kita sedekah ya, diniatkan semuanya ibadah, bukan hanya ibadah aja tapi wa iyyaka nasta'in dan kepadamu kami meminta pertolongan. Minta apapun sama Allah. Tolong disehatkan, tolong diluaskan rizki, tolong diperbaiki kehidupan kita. Itu sama Allah, bukan sama yang lain. Maka kata para ahli tafsir mengatakan, barang siapa yang mengamalkan ayat ini, yang meresapi makna sesungguhnya kandungan na'budu wa iyyaka nasta'in, dari kata na'budu, beribadah, dia akan terbebas dari yang namanya riya. Riya itu apa? Pengen dipandang baik sama orang gitu ya. Betul? Kalau dia memaknai sesungguhnya ibadah, maka ketika dia sholat, ketika dia beribadah nggak minta sama siapapun, tidak ingin pujian orang. Kenapa? Karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa iyyaka nasta'in. Seseorang yang mengamalkan nasta'in, ya, kami meminta pertolongan kepada Allah, dia akan terlepas dari penyakit hati yang namanya ujub. Apa itu ujub? Ujub adalah merasa dirinya hebat. Alhamdulillah ya. Kalau seseorang merasa dirinya hebat, boro-boro minta tolong sama orang ya. Minta sama Allah aja nggak mau. Saya udah hebat. Maka kata para ulama, kata ahli tafsir, kalau seseorang yang mengaplikasikan makna nasta'in, dia akan terlepas dari yang namanya apa Ahwat? Ujub ya. Karena dia tidak punya apapun, ya, tidak punya kekuasaan apapun. Ya, hanya setiap apa yang dia bisa lakukan adalah semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun." Ya, kata Allah, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit. Ya, kepada Rasulullah, engkau pasti sempit ya. Kenapa ketika masa dakwah ya Rasulullah disebut gila, Rasulullah disebut penyihir ya. Maka kata Allah, kami tahu engkau itu merasa sempit dengan apa yang mereka katakan. Maka kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah kamu mengatakan subhanallah bihamdi rabbika wa kum minas sajidin dan jadilah kamu minas sajidin dari orang-orang yang bersujud. Jadi bagaimana cara kita minta tolong sama Allah? Apa nih kalau dari ayat ini? Berarti dengan memuji Allah, kemudian juga bersujud ya. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kemudian juga beribadah kepada Tuhanmu. Sampai kapan kita ibadah? Kalau ditanya kamu sholat sampai kapan? Kamu ibadah sampai kapan? Kata Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kapan? Sampai datang kepadamu ajal. Sampai kita wafat, kita harus selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah agar diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 6, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi ada jembatan nanti di hari kiamat bukan siratal mustaqim. Apa tuh? Sirat aja ya, bukan mustaqim. Nggak ada mustaqimnya. Katanya nanti ketika kita akan di hari kiamat, semua manusia akan menyeberangi jembatan tersebut, yang mana jembatan itu seolah-olah rambut yang dibelah 7, saking tipisnya. Tapi bukan siratal mustaqim, karena dalam ayat Al-Qur'an as-siratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Maka di sini minta apa sama Allah? Minta apa, Ahwat? Minta hidayah, ya. Minta diistiqomahkan. Berilah kami ilham, berilah kami taufik, berilah kami hidayah. Maka Ahwat ummahat yang hadir pada pagi ini bukan karena kuatnya kita, bukan, tapi semua semata-mata adalah dari taufik dan ilham dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Oke, ayat terakhir. Nah, ini juga masih permintaan. Tadi kan ayat 3 ayat pertama apa? Permintaan, memuji Allah. Selanjutnya setengahnya lagi masih meminta apa nih? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menjelaskan apa yang dinamakan dengan siratal mustaqim. Kata Allah, yaitu jalan orang yang telah engkau anugerahkan kenikmatan. Kita minta jalan orang yang engkau beri nikmat siapa? Kata Allah dalam surah An-Nisa,
Itu orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, itu sama siapa? Minan nabiyyin, bareng-bareng sama para nabi, wasiddiqin, ya, para orang-orang yang meyakini kebenaran hari kiamat, wasyuhada juga kepada bersama siapa? Para orang-orang yang mati syahid, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Ya, para nabi, para syuhada, orang-orang salih dan orang-orang yang Allah berikan taufik untuk ada pada jalan yang baik. Maka itu yang dinamakan dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Yang diberikan nikmat oleh Allah bukan orang yang diberikan kecantikan, ya. Bukan orang yang diberikan harta untuk foya-foya, bukan. Tapi kata Allah apa? Itu orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan nanti akan bersama para nabi, syuhada dan sebagainya. Begitu. Kemudian yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang engkau murkai, juga bukan orang yang sesat. Siapa al-maghdub? Ya, orang yang engkau murkai siapa? Dalam Al-Qur'an dijelaskan. Orang yang Allah murkai adalah orang-orang Yahudi. Ya, dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Al-Maidah, "Malla'anahullahu wa ghadiba alaih", itu orang-orang yang Allah laknat mereka, yang terjauh dari rahmat Allah dan Allah murka terhadap mereka. Kenapa orang-orang Yahudi murka? Karena mereka punya ilmu tapi tidak apa? Tidak apa, Ahwat? Tidak mengamalkan, ya. Mereka tahu akan ada nabi setelah Nabi Musa tapi mereka nggak mau tahu. Udah tahu ilmunya. Itu Yahudi. Kemudian waladdallin. Siapa waladdallin? Orang-orang yang sesat. Yaitu dalam Al-Qur'an disebutkan, yaitu dalam Al-Maidah ayat 77, qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Siapa? Adalah Nasrani, ya, orang-orang non muslim dari kalangan Nasrani yang mana mereka meyakini siapa? Nabi Isa sebagai Tuhan. Waliyadzubillah, ya. Mereka kenapa dinamakan dengan ad-dhalin? Kenapa sesat? Mereka rajin ibadah, kebalikan dari apa? Dari Yahudi. Kalau Yahudi banyak ilmu tapi nggak mau ngamalin. Kalau Nasrani kira-kira apa? Apa? Rajin ibadah tapi nggak pakai ilmu. Itu ya, makanya setiap sholat itu kita minta sama Allah, tapi diawali dengan apa? Maka setiap kita punya hajat, apa dulu? Jangan langsung minta. Puji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu akhwati fillah, tafsir ya atau tadabbur surah Al-Fatihah pada pagi ini mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya yang menyampaikan, juga umumnya untuk akhwat sekalian. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, bisa kita amalkan. Kemudian juga kalau orang-orang belum tahu kita sampaikan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat atau menjadi amal jariah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah masuk waktu subuh ya, barakallahu fikunna akhwati. Kata Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu subuhnya. Jadi kalau orang-orang yang bangun subuh pasti dikasih apa? Kasih apa, Hwat? Kasih uang? Kasih apa? Kasih keberkahan ya, harinya berkah. Jadi jangan sampai kesiangan subuhnya ya. Barakallahu fikunna, nataki insyaallah fi al-halaqah al-qadimah insyaallah ya. Semoga antunnya diberikan kesehatan, diberikan umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Nahtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.